Kata Rabi'atul Adawiyah, aku beristighfar kepada Allah, namun istighfarku masih perlu istighfar lagi. Masya Allah. Ini dalam maknanya, logika daripada Rabi'atul Adawiyah. Memang aku banyak istighfar kepada Allah, namun istighfar yang aku lakukan masih membutuhkan istighfar lagi. Kalau bahasa beliau, istighfari istighfarmu, istighfari istighfarmu. Kenapa Bapak Ibu? Karena mohon maaf, terkadang lisan kita istighfar kepada Allah, namun hati kita masih berat untuk meninggalkan perbuatan dosa. Betul tidak? Astaghfirullahalazim. Tapi hati kita masih belum ingin terbebas dari dosa. Astaghfirullahalazim. Tapi habis istighfar mencela orang lain, ngumpetin orang lain, ngegibah orang lain. Makanya Rabi'atul Adawiyah, aku memang istighfar kepada Allah, namun istighfar yang aku lakukan masih butuh istighfar lagi. Istighfarnya diistighfarkan lagi. Mungkin aku banyak istighfar kepada Allah hanya sekedar di lisanku saja, namun tidak sampai ke hatiku. Maka istighfar yang seperti itulah aku mohonkan ampun lagi kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Al-Mukarram falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulihil mustafa. Rabbana zidna ilma, ya muyassir yassir, ya mudabbiru dabbir, ya musahhilu sahhil sahhil alaina kulla ashirin bijahil bashirin nazir. Allahumma allimna ma yanfa'una وَوَنْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَزِدْنَا عِلْمًا وَتُقَى. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. آمين يا رب العالمين. أما بعد. Khadhatil mukarramin, para muhibbin, para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini atas nikmat dan izin dari Allah, kita hadir dalam majlis ilmu yang menjadi warisan terbaik yang ditinggalkan kita oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan berkat salawat kita semua mendapatkan syafaatul uzmah dari baginda Nabi nanti pada yaumil hisab. Amin ya rabbal. Sehat jemaah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya
Allah salam ala Taha Rasulillah salam salamullah ala Yasin ilahi salimin ummah minal afati wan niqamah wa min hammin wa min gummah bi ahlil badri ya Allah salam ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin habibillah Allahumma salli wa sallim. Hadirin para jamaah hafizakumullah, alhamdulillah ketika kita hadir dalam majelis ilmu maka tentu hati kita dibukakan nur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Al-Qurtubi, kunci kebahagiaan dalam hidup ini ada dua, yaitu kita tahu diri dan kita tahu batas. Kalau kita ingin bahagia, pertama kita mesti tahu diri. Siapa kita, di mana posisi kita, untuk apa kita, dan apa yang kita banggakan. Kita ini hamba, maka seorang hamba mesti tahu diri dengan sifat kehambaan yang dia punya. Kita ini siapa? Aku ini siapa? Amal baikku mana? Yang aku andelin nanti di akhirat apa? Maka kita tahu diri hingga kita tidak merasa semena-mena dalam hidup kita, karena hidup adalah milik Allah dan yang ngatur perjalanan hidup adalah Allah. Maka yang kedua, kalau kita ingin bahagia, kita harus tahu batas. Kita ini seorang manusia, kita diberi hidup oleh Allah, maka hidup punya batasan. Orang kaya tidak selamanya mereka kaya, ada batas dari kekayaan yang mereka nikmati. Maka ketika kita tahu batasan dalam hidup, maka yang muncul dalam diri kita hanyalah kebesaran Allah. Maka seorang hamba, bagaimana sifat kehambaan yang kita miliki, bagaimana sesungguhnya kita menjadi seorang hamba yang baik, dan bagaimana kita untuk menggapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, nyambung dengan apa kajian kita pada malam hari ini dari kelanjutan pada hadis terdahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wal muslimina bi'ulumihi wa bi'ulumi jami'i masyayikhina fid daraini amin. Wa ruya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikrullah allamul iman, zikir kepada Allah itu adalah bendera iman. Wa bara'atum minan nifaq,
dan pembebasan daripada sifat munafik dalam diri kita. Wa hisnum minasyaitan, dan zikir kepada Allah itu adalah perisai pelindung daripada godaan syaitan. Wa hiznum minan nar, dan merupakan perisai kita daripada api neraka. Jadi inilah keutamaan kita berzikir kepada Allah. Sabda Nabi, zikrullah allamul iman. Berzikir kepada Allah itu adalah bendera keimanan kita kepada Allah. Maka ketika seseorang ingin imannya bertambah, maka zikrullah adalah cas tambahan iman. Maka pantas Nabi SAW menyatakan bahwa semakin sedikit zikirnya seorang hamba kepada Tuhannya, maka akan semakin berkurang temperatur iman di dalam hatinya. Makanya kalau kita lihat Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, para salafus saleh, guru-guru kita, ulama-ulama kita terdahulu, maka tidak lain hari-hari mereka selalu diisi dengan zikrullah. Entah kalimat apapun itu, apakah tasbihkah, istighfarkah, tahlilkah, tahmidkah, apapun, selama kita menyebut nama Allah, maka disitulah temperatur keimanan kita meningkat di sisi Allah. Ada suatu kisah menarik jamaah rahimakumullah tentang istiqomahnya seorang soleh yang banyak berzikir kepada Allah dengan istighfar, yaitu diceritakan langsung oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau sendiri yang menceritakan kisahnya sendiri bersama seorang laki-laki yang saleh. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, entah beberapa lama tiba-tiba Imam Ahmad dalam hatinya ada keinginan yang sangat kepingin banget Imam Ahmad bin Hanbal untuk pergi berziarah, berkunjung ke kota Basrah. Beliau berkunjung ke Basrah. Tapi yang membuat hati Imam Ahmad niki untuk berkunjung ke Basrah, beliau tidak tahu. Yang ada hanya keinginan hati untuk datang ke Basrah. Maka Imam Ahmad bin Hanbal adalah seorang imam yang terkenal dengan kehebatan ilmunya, dan beliau pun juga terkenal dengan kealimannya, kesolihannya, kezuhudannya. Bahkan banyak pejabat-pejabat yang ingin berjumpa dengan beliau, namun beliau menjaga diri dari para pemimpin. Kenapa? Untuk menjaga dirinya jangan sampai keilmuannya itu sirna dengan sebab terlalu dekat dengan pejabat. Nah, sehingga Imam Ahmad bin Hanbal tiba-tiba beliau datang mengunjungi Basrah dengan berpakaian biasa, tidak seperti ulama sesungguhnya. Pakai pakaian biasa saja, tidak bersurban, tidak pula menggunakan perabotan-perabotan lengkap seperti halnya seorang ulama. Akhirnya beliau datang ke kota Basrah, namun tidak tahu arah tujuan kemana. Tapi keinginan hati Imam Ahmad ingin datang ke Basrah, pokoknya Basrah. Sehingga beliau datanglah ke Basrah. Dari pagi beliau berangkat, habis subuh sampai di Basrah maghrib. Ketika maghrib saat itu beliau mampir sholat maghrib di satu masjid. Beliau sholat karena kecapean. Habis sholat, Imam Ahmad bin Hanbal langsung mencoba istirahat di masjid tersebut. Tiba-tiba datang seorang takmir masjid atau merebut masjid yang datang. Pak, mohon maaf Pak, ini masjid bukan tempat untuk tidur. Dia tidak tahu kalau itu adalah Imam
Ahmad bin Hanbal, ini masjid tempat orang ibadah, bukan untuk tidur. Apa kata Imam Ahmad? Aku jauh datang dari Baghdad untuk datang ke sini, dan aku tidak tahu kemana arah tujuanku, tapi aku ingin beristirahat di masjid ini. Maka apa kata takmir ini? Enggak boleh keluar. Sampai digeret Imam Ahmad bin Hanbal, Bapak Ibu, keluar dari masjid niki. Maka sampailah di depan teras masjid. Apa kata beliau? Kalaupun tidak bisa aku tidur di dalam, maka cukup di teras saja aku tidur, itu sudah cukup, kata Imam Ahmad. Namun apa kata takmir masjid ini? Di teras pun tidak boleh keluar. Di dalam nggak boleh, di luar pula tidak boleh. Ini masjid tempat ibadah, bukan tempat tidur. Mohon maaf Pak, sampean keluar. Keluarlah Imam Ahmad dengan membawa tasnya, sampai digiring oleh ini takmir sampai ke tengah jalan raya, Bapak Ibu. Sampai di tengah jalan raya, ternyata ada seorang penjual roti melihat kondisi Imam Ahmad, tapi dia tidak tahu bahwa itu adalah Imam Ahmad. Ada seorang penjual roti saat itu melihat perilaku dari takmir masjid ini. Akhirnya apa kata ini orang? Syekh, kalau antum mau istirahat di rumah saya aja, tapi rumah saya kecil, cukup untuk kita berdua. Aku tidak punya istri karena istriku sudah meninggal dunia. Maka kalau pelungguh berkenan, silahkan nginep di rumah saya. Namun rumah saya itu sangat kecil, wahai Syekh. Oh, apa kata Imam Ahmad? Alhamdulillah ya Allah, ada orang yang berbaik hati kepada saya. Ayo saya antar. Maka dibawalah Imam Ahmad oleh laki-laki ini ke rumahnya. Sampai di rumahnya Imam Ahmad, di rumah laki-laki ini, ketika Imam Ahmad saat itu ingin ibadah, selalu dia lihat laki-laki ini beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Sampai di tengah malam Imam Ahmad bangun sholat tahajud, qiyamul lail. Ketika si tukang roti ini mengadon-adonan rotinya, maka setiap dia mengadon roti, apa yang keluar dari lisannya? Astagfirullahaladzim. Istighfar doang, Bapak Ibu. Ketika berbicara dengan Imam Ahmad, dia bicara, namun setiap selang dia berbicara selalu istighfar kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Buat adonan roti, astagfirullahaladzim. Akhirnya Imam Ahmad bertanya, Syekh, kenapa engkau banyak istighfar kepada Allah? Maka laki-laki ini menjawab, wahai Syekh, istighfar ini alhamdulillah aku lakukan. Kurang lebih 30 tahun aku dawamkan istighfar ini. Sama usia aku sebagai penjual roti. Maka sejak aku pertama kali menjual roti, saat itulah aku mulai dawamkan istighfar kepada Allah. Oh, Masya Allah, kata Imam Ahmad. Wahai Syekh, selama 30 tahun engkau mengamalkan istighfar kepada Allah, kira-kira kata Imam Ahmad, permohonan apa yang tidak pernah dikabul oleh Allah kepadamu? Maka laki ini menjawab, demi Allah, selama 30 tahun aku berzikir dengan istighfar, tidak pernah ada doaku yang ditolak oleh Allah. Allahu Akbar. Tidak pernah ada doaku yang ditolak oleh Allah. Aku ingin kelancaran rizki, Allah kasih. Aku ingin ibadah haji, Allah kasih. Aku ingin ini, Allah kasih. Hingga Imam Ahmad bertanya lagi, apa benar semua hajat yang engkau sampaikan dikabul oleh Allah? Iya. Hanya saja kata laki-laki ini, ada satu permohonanku kepada Allah selama 30 tahun ini yang belum dikabul oleh Allah. Apa itu?
selama ini aku ingin berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hambal, namun hingga saat ini belum dikabul oleh Allah. Apa kata Imam Ahmad? Allahu Akbar. Ternyata dengan istighfarmu yang mengantarkan aku hingga sampai ke tempat ini, dengan istighfar pelungguh yang mendatangkan aku untuk datang ke rumahmu, hingga Allah usir aku dari dalam masjid melalui perantara sang takmir masjid. Ternyata kekuatan istighfar dari Anda yang membawa saya hingga datang ke rumahmu atas izin Allah. Akulah Ahmad bin Hambal. Langsung orang ini berteriak, Allahu Akbar, ya Allah. Ternyata 30 tahun aku berdoa, hari ini Allah ijabah permohonanku. Hingga Imam Ahmad mengatakan, demi Allah, aku datang ke Basrah ini tidak tahu kemana tujuanku, dan yang ada dalam hatiku adalah keinginan untuk datang ke Basrah. Namun ternyata keinginan untuk datang ke Basrah atas berkat panggilan istighfar dari Anda. Sungguh istighfar itu luar biasa Bapak Ibu. Makanya kalau kita punya keinginan yang belum diijabah oleh Allah, banyak istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, karena istighfar pun adalah bagian daripada zikrullah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbal baraya, astaghfirullah minal. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, Allah sampaikan semua hajat kita, amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, itulah salah satu keistimewaan, keutamaan daripada istighfar yang Imam Ahmad bin Hambal sendiri menceritakan kisah beliau dengan si penjual roti ini. Ternyata dengan kekuatan zikrullahnya yang mengantarkan Imam Ahmad sampai ke rumahnya.
Nah, begitupun kepada kita semua, tidak menutup kemungkinan dari mungkin ada permohonan-permohonan kita punya hajat yang belum disampaikan oleh Allah, mungkin dengan perantaraan mohon ampun istighfar kepada Allah ataukah dengan zikir-zikir yang lain, menjadi asbab itu semua dikabul oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kata Nabi, zikrullah itu adalah bara'atum minan nifaq, yaitu dengan zikir itu yang akan membebaskan kita dari sifat munafik. Apa itu munafik? Orang yang suka bermuka dua. Orang yang bermuka dua itu munafik namanya. Terkadang di depan lain, di belakang pun juga lain. Kalau di depan kita seperti orang yang senang dengan kita, tapi ketika sudah tidak bersama kita, justru mereka menikam dari belakang. Itu orang munafik. Makanya kata Nabi SAW, orang-orang yang munafik itu tidak ada lain yang ditempatkan oleh Allah bagi mereka menjadi yaitu tempat yang sedalam-dalamnya paling hina dari tempat di api neraka. Nauzubillah min zalik. Maka dengan apa kita menyelamatkan diri dari sifat munafik? Zikrullah. Tapi Bapak Ibu, dengan kita zikir ini, usahakan bahwa zikir kita untuk bisa masuk di hati kita. Hadirkan hati ketika kita sedang mengucap nama Allah. Kata Rabi'atul Adawiyah, aku beristighfar kepada Allah, namun istighfarku masih perlu istighfar lagi. Masya Allah. Ini dalam maknanya, logika daripada Rabi'atul Adawiyah. Memang aku banyak istighfar kepada Allah, namun istighfar yang aku lakukan masih membutuhkan istighfar lagi. Kalau bahasa beliau, istighfari istighfarmu. Istighfari istighfarmu. Kenapa Bapak Ibu? Karena mohon maaf, terkadang lisan kita istighfar kepada Allah, namun hati kita masih berat untuk meninggalkan perbuatan dosa. Betul tidak? Astaghfirullahalazim. Tapi hati kita masih belum ingin terbebas dari dosa. Astaghfirullahalazim. Tapi habis istighfar mencela orang lain, ngumpetin orang lain, ngegibah orang lain. Makanya Rabi'atul Adawiyah, aku memang istighfar kepada Allah, namun istighfar yang aku lakukan masih butuh istighfar lagi. Istighfarnya diistighfarkan lagi. Mungkin aku banyak istighfar kepada Allah hanya sekedar di lisanku saja, namun tidak sampai ke hatiku. Maka istighfar yang seperti itulah aku mohonkan ampun lagi kepada Allah. Artinya, jangan sampai kita mohon ampun kepada Allah, namun di hati kita ada niat untuk berbuat dosa dan maksiat. Kan banyak kita seperti ini. Maka itulah munafik dalam diri kita. Maka kemunafikan seperti inilah yang perlu kita hindari. Dengan apa? Zikrullah. Terkadang kita mohon ampun kepada Allah, namun hati kita masih keras. Coba dalam sholat, ayo kita lihat. Kita sholat di waktu sujud, kita baca apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Dalam doa sujud kita yang maha tinggi itu siapa? Allah. Sesungguhnya ketika kita mengatakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, tidak perlu masih ada sifat manusiawi kita dalam sujud, karena yang tinggi hanya Allah. Tapi kenapa kita sholat sedang sujud membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, sementara hati kita masih ada kebencian dengan seorang imam yang di depan? Dalam hati kita ada kedengkian dengan orang yang teman kita berjamaah. Maka pantas Rabi'ah al-Adawiyah mengatakan, istighfari
istighfarmu. Istighfarkan, kita punya istighfar. Yang kedua, ada kalimat yang membuat kita mungkin bingung dari kalimat Rabi'atul Adawiyah. Beliau katakan apa? Ada seseorang yang bertanya kepadaku, wahai Rabi'atul Adawiyah, sesungguhnya jikalau aku ingin bertaubat kepada Allah, maka akankah Allah mengampuni dosa-dosaku? Maka apa kata Rabi'ah Adawiyah? Tidak. Tidak. Lah kenapa? Maka dia menjawab, akan tetapi apabila Allah mengampunimu, maka engkau akan bertaubat. Ini logikanya dibalik nih. Ini orang bertanya, Rabi'ah, bagaimana jikalau aku ingin bertaubat kepada Allah, apakah Allah mengampuniku? Maka Rabi'ah menjawab, tidak. Apabila Allah mengampunimu, maka kamu akan bertaubat kepadanya. Paham tidak kalimatnya? Maksudnya seperti ini jamaah rahimakumullah. Rabi'ah menjawab, apabila sudah ada terbuka keinginanmu untuk bertaubat, sejak itulah Allah sudah mengabulkan doamu dalam solatmu. Engkau katakan apa? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku jalan yang lurus. Maka ketika ada keinginanmu untuk bertaubat, saat itulah pintu ampunan sudah dibukakan oleh Allah kepadamu. Maka ketika pintu ampunan itu sudah Allah buka, maka ambillah pintu ampunan itu, masuklah ke dalamnya dengan apa? Taubat. Artinya jamaah rahimakumullah, meskipun sebelum kita bertaubat kepada Allah, namun dalam hati ini sudah ada keinginan untuk bertaubat, maka keinginan yang ada di hati untuk bertaubat, maka Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Paham maksudnya? Nah, inilah logika dari Rabi'ah Al-Adawiyah. Bagaimana kalau aku ingin bertaubat kepada Allah, apakah Allah ampuni aku? Tidak, kata beliau. Tapi dikala Allah mengampunimu, kamu akan bertaubat. Jadi keinginan untuk bertaubat itu anugerah Allah, Bapak Ibu. Sulit Allah anugerahkan seseorang hati yang ingin bertaubat kepadanya, sulit. Karena taubat itu pun merupakan anugerah Allah. Makanya bersyukur jikalau malam ini kita semua dihadirkan oleh Allah dalam majelis ini, maka inilah cara Allah membuka hati kita untuk bertaubat. Maka kata beliau, ketika sudah terbuka pintu ampunan Allah kepadamu, masuklah di dalamnya, jangan engkau tinggalkan itu. Kalau kamu tinggal, rugi dunia akhirat. Ada majelis ilmu, malam berikutnya yang isi Habib Hasan misal. Ketika sudah ada jadwal ditentukan oleh panitia, Bapak Ibu sudah dibukakan satu pintu ampunan oleh Allah, masuk ke dalamnya, bismillah, aku harus hadir. Maka sejak terbuka hati untuk menghadiri majelis ilmu, dosa kita sudah diampun oleh Allah. Pantas kan dalam syair, ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafirudz dzambil. Coba, ilahi lastulil firdausi ahla wala
aqwa ala naril fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirud dzam. Fahabli taubatan waghfir dzunubi, anugerahkan kepadaku ya Allah taubat, waghfir dzunubi, dan ampuni semua dosa yang aku lakukan ya Allah. Ternyata dari doa ini jamaah, maka ada permohonan kepada Allah, fahabli taubatan, anugerahkan kepadaku ya Allah suatu anugerah yang bernama taubat. Makanya Rabi'ah Al-Adawiyah berkata demikian, karena memang sulit Bapak Ibu hati kita ini untuk tergerak bertaubat kepada Allah. Hingga zikir kita apa? Ya Tawwab tub alaina. Coba. Warhamna wanzur ilaina. Warhamna wanzur ilaina. Ya Tawwab tub alaina. Qad kafani ilmu Rabbi fi su'ali wa ikhtiyari, fi su'ali wa ikhtiyari. Semua ya Tawwab, ya Tawwab tub warhamna wanzur ilaina. Warhamna wanzur ilaina. Ya Tawwab, ya Tawwab, qad kafani ilmu Rabbi fi su'ali wa. Masya Allah. Ya Tawwab tub alaina, ya Allah yang maha menerima taubat, terima taubat kami ya Allah. Warhamna wanzur ilaina, kasihi kami ya Allah dan pandang kami ya Allah, jangan kau palingkan wajahmu dari kami yang banyak dosa ini. Ya Tawwab tub alaina, duhai Allah yang maha menerima taubat, tub alaina, terima taubat kami ya Allah. Hentikan hati kami untuk menginginkan dosa ya Allah. Qad kafani ilmu Rabbi, maka cukup bagi kami pengetahuan yang ada pada dirimu sebagai Tuhan kami. Bisu'ali wa ikhtiyari, dalam setiap permohonan dan doa kami, dan dalam setiap usaha-usaha kami. Allah Maha tahu. Amin ya Rabbal. Maka inilah permohonan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghindarkan hatinya dari sifat munafik. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat ini. Yang ketiga kata Nabi, apa keutamaan zikrullah itu? Wa hisnun minasyaitan, dan zikir kepada Allah itu adalah pelindung daripada godaan syaitan. Jadi Bapak Ibu, kolbu ini tidak akan pernah bisa diracuni oleh syaitan. Hati, keimanan yang kuat kepada Allah takkan pernah bisa diracuni oleh godaan-godaan iblis laknatullah alaih. Susah. Akan tetapi
yang bisa menguasai hati kita ini, yang pertama kata ulama, dunia. Dunia. Kalau syaitan tidak bisa menguasai hati kita, digoda dari kejauhan, ketika ada iman di hati, syaitan menjauh. Tapi yang tidak bisa dikuasai oleh hati manusia, yang mampu menguasai hati kita ini, kalah qalbu ini, pertama dengan dunia. Yang mana dunia, Bu? Harta. Uang. Kepeng. Ya doang ribut, tapi ribut dengan saudara gara-gara kepeng. Jadi orang munafik gara-gara, ya Allah. Dan milih priapang semama gara-gara kurang belanja. Ya. Pertama harta, ini dunia. Yang kedua, yang bisa menguasai kolbu kita ini adalah tahta. Jabatan, yang penting dia dapat. Perkara halal apa haram enggak jadi urusan, pokoknya dapat. Ya Allah. Yang ketiga, wanita. Wanita. Yo, tuan guru lamun kuat merahari ndara demen jemaah, terutama ibu-ibu. Wah, dengkau ini lemak tetenak semaman telawut ini. Ya Allah, ya Rabbi, ini yang mampu menguasai kolbu kita nih. Makanya pantas ulama mengatakan, ini dari 5 jari tangan kita ini pendidikan penting bagi kita. Yang pertama ini siapa nih? Orang kaya, pejabat, konglomerat. Yang kedua ini siapa nih? Ini orang kaya. Ini pejabat, pemimpin. Ini telunjuk orang kaya. Makanya yang nunjuk nih orang-orang kaya, Pak. Yang bisa merintah ini orang kaya. Yang ketiga nih paling jari tengah nih, siapa nih? Ulama, cendekiawan, TNI, Polri. Dia berada di tengah-tengah, dia tidak kemana-mana tapi selalu ada di mana-mana. Ulama, cendekiawan. Yang keempat, jari manis, siapa ini? Pemuda. Yang kelima, kelingking, siapa ini? Wanita. Yang 4 ini bisa kalah hanya dengan kelingking. Siapa ini? Wanita. Oh, timan kocet bapak, lagu bagus pengendos. Ya Allah. Coba suitan, jempol lawan kelingking menang mana? Hei, ibu, jempol lawan kelingking menang mana? Kelingking. Artinya seorang pejabat setinggi apapun jabatannya, hati-hati ujiannya wanita. Astagfirullah. Orang kaya sekaya apapun dia, ujiannya wanita. Betapa banyak orang jatuh bangkrut, Bapak Ibu, ditipu oleh perempuannya sendiri. Yang ketiga, polisi, TNI, ulama, tuan guru, nih kalah dengan wanita. Ya Allah, bapak-bapak nggih, lemah mereka. Tapi dengan kelemahan yang mereka punya, senjata perempuan itu apa? Satu, menangis. Pokok kalau perempuan sudah menangis, ya Allah, buntu otak kita mikir, Pak. Nggih? Buntu. Angkat tiang lamun nangis ibu nek balik lelah kemikir. Di majelo wah ndek teperiapang terus.
Allahu Akbar. Ini kita kalah dengan itu. Pemuda bisa kalah pula dengan wanita. Ya Allah ya Rabb. Makanya ibu-ibu, sebagai wanita muslimah yang baik, jadikan apa yang ibu-ibu miliki menjadi jalan agar suami ibu-ibu menjadi orang yang dekat dengan Allah. Jadikan semuanya. Syaitan tidak mampu menguasai hati manusia, namun hati kita ini bisa kalah dengan yang tiga tadi. Apa? Dunia, tahta, wanita. Ya Allah ya Rabb. Nah, ini gangguan pada diri kita nih. Dengan zikrullah Allah lindungi kita dari gangguan syaitan. Dan yang terakhir, yang keempat, wa hiznum minan nar. Dengan zikrullah itu akan menjadi perisai, menjadi penghalang kita dari azab api neraka. Jangankan banyak kita punya zikir, baca solawat saja Bapak Ibu, meskipun hanya 3 kali Bapak Ibu baca solawat yang 3 nanti di akhirat akan menjadi cahaya penyelamat untuk kita semua. Amin. Makanya kata ulama, ada 2 amalan yang meskipun kita tidak serius membacanya, namun kita dapat pahala. Apa itu? Yang pertama, Al-Quran. Meskipun tidak serius dibaca, tapi dia harapkan hanya rahmat Allah. Meskipun belum benar bacaannya, Allah kasih dia ampunan dan Allah kasih mereka pahala, rahmat. Al-Quran. Meskipun tidak ikhlas. Apa iya? Iya. Ketika orang ikhlas membaca Al-Quran dalam keadaan berwudu, 1 huruf Allah balas dengan 20 kebaikan. Yang 1 huruf dilipat gandakan menjadi 10. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Yang 1 kebaikan itu dilipatkan lagi menjadi 10. Masya Allah. Itu kalau ikhlas. Kalau tidak ikhlas, 1 huruf Al-Quran itu akan menjadi 1 pahala bagi mereka. Dapat. Yang kedua, meskipun tidak serius dibaca, tapi tetap berpahala. Apa? Solawat kepada Nabi Muhammad. Meskipun tidak banyak solawatnya ibu-ibu, sekedarnya saja. Ada anak bajang, santri dia, pas waktu maulid, okay? Waktu maulid ternyata telat mau dulang, terus dia solawat, sallallahu ala Muhammad, dulangnya dibagi 4, isinya oh besar amat, yang besar untuk Pak Ustadz. Astagfirullah. Karena telat mau dulang, yang besar untuk Pak Ustadz. Nah, pertanyaannya, ini ada pahala nggak yang dikasih sama Allah? Dapat. Karena awalnya yang Allah lihat apa? Sallallahu ala, lamun dulangnya dibagi 4, nanti Allahu Akbar. Nah ini Bapak Ibu, jadi 2 amalan ini luar biasa. Maka bagian daripada zikrullah. Nah jadi 4 keutamaannya kata Nabi. Yang pertama, zikrullah alamul iman, itu adalah memperkuat bendera keimanan di hati kita. Wa bara'atum minan nifaq, pembebasan dari sifat munafik dalam diri. Yang ketiga, menjadi pelindung daripada gangguan syaitan. Dan yang keempat adalah menjadi penghalang daripada azab api neraka. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini ada manfaatnya untuk kita semua. Semoga Allah berikan kita ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, dan Allah kuatkan hati kita menjadi hati yang selalu cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi SAW dan ahli baitnya. Dan mudah-mudahan Allah bimbing kita dari dunia sampai akhirat dengan cahaya iman, dan Allah bimbing lisan kita dikala menutup mata terakhir untuk mampu mengucap kalimat la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mohon doa jamaah, insyaallah pada hari Kamis yang akan datang, insyaallah keberangkatan kami bersama rombongan untuk menunaikan ibadah umroh. Mohon doa, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah, diberkahi oleh Allah, dan dimudahkan perjalanan ibadah kami dan jamaah. Dan insyaallah malam Jumat kami sudah berada di Madinah Al-Munawwarah. Pagi Jumat jadwal masuk di Raudhah. InsyaAllah nanti kami sampaikan salam pelunggu semua yang hadir di depan makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aqdubna al-ilma was-sidqa wal-yaqin wal-amal al-ikhlas wal-istiqamah wa husnul khatimah. Assantu nafsi wa iyyakum bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abada wa dafa'tu anni wa ankum as-su' bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairi khalqihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.